Nah ini 5 tahun yang lalu, ini baru 5 tahun lalu, baru-barunya si siapa Sundar Pichai menjadi CEO Google, ya. Dia ceramah tentang masa depan Google. Dia cerita masa depan Google itu image processing katanya, ya. Why machine learning is the future, ya. Sudah bisa diprediksi waktu 5 tahun yang lalu. Kita sekarang sudah mulai nih melihat AI di mana-mana, ya, begitu perkembangannya pesat. Nah, AI akan mengarah ke image processing. Jadi nanti juga bukan hanya teks, akan ada image-nya juga. Inputnya kita kasih image, keluarannya bisa jadi image juga. Inputnya nanti bisa video, keluarannya bisa video juga. Jadi yang namanya AI bisa memproses multidimensi, ya, multimodal. Nah, ini pada saat dia sudah bisa menerima suara, menerima image, menerima sensor lain, ciuman, menerima teks. Sama seperti manusia menerima semua informasi lewat panca indera ini, lalu mengeluarkan output. Nah, outputnya bisa dalam bentuk video juga, bisa dalam bentuk image juga, bisa dalam bentuk teks, atau kombinasi semuanya. Ini arahnya akan ke sana. Ya, Google juga udah melihat dari 5 tahun yang lalu bahwa advancement, kemajuan di teknologi machine learning, AI, akan merubah banyak hal, terutama di image. Ya, jadi image processing saat ini dan 10-20 tahun yang lalu itu maju cuman landai gitu majunya. Kenapa? Karena terhambat oleh perkembangan algoritma. Ya, jadi algoritma image processing itu banyak trik-triknya gitu, ya. Colornya, di trik pixelnya, di trik, pokoknya banyak fine tuning lah. Itu yang menyebabkan agak lambat, terutama dalam mengartikan gambar. Nah, sekarang dengan adanya AI, ChatGPT, ya, Transformer, cara mengartikan gambar sudah berbeda, ya, berbeda algoritmanya, kasarannya, sehingga akan jauh lebih mudah, ya. Nah, kalau rekan-rekan lihat ini videonya, ya, sekilas aja kita lihat videonya. Waktu itu 5 tahun yang lalu, Google berpikir image processing akan begitu hebat perkembangannya. Sehebat apa? Ya mungkin saya sedikit. Ini yang waktu itu, ya, sekilas tentang image processing yang diperkirakan oleh Google. You've been talking lately a lot about machine learning and AI. AI was talked about even 25 years ago when I was at IIT and when you were at IIT. What has changed in the last 2 or 3 years? Why has AI become suddenly, and machine learning suddenly become? Ya, kenapa machine learning sekarang ini meledak gitu? Itu yang ditanyakan ke Sundar Pichai waktu itu. Kuncinya ada neural network deep learning algoritma. Itu yang dia cerita. Lalu ada peningkatan hardware, kecepatan prosesor, ya, yang begitu cepat. Ya, jadi dua itu yang mengangkat AI sekarang, ya, deep learning sama hardware. Jadi 2 tahun terakhir ini lebih besar daripada 10-20 tahun yang lalu perkembangannya. Itu yang diceritakan sama dia. Dan dia bicara ke depannya image recognition sama voice recognition akan begitu berkembang pesat. Ya. Penyakit-penyakit yang perlu dilihat gambarnya akan jauh lebih mudah diselesaikan. Tidak perlu expert gitu, ya. Itu yang dia cerita waktu itu 5 tahun yang lalu tuh. Belum ada ChatGPT. Ya, jadi Google bilang
nanti machine learning, nanti pada sekarang udah masuk ini. Ya, 5 tahun yang lalu dia bicara ini 2017. 5-6 tahun yang lalu. Nanti dia bilang berarti sekarang machine learning akan masuk ke semua field. Masuk kesehatan terutama awalnya katanya. Betul. Jadi Google sekarang mengembangkan ChatGPT khusus untuk kesehatan. Terutama di image processing. Biasa kalau dokter itu dikasih X-ray ya, tunjukin X-ray-nya, torak, segala macam dipoto tuh. Nah, foto itu harus terjemahkan oleh expert. Ya, dia berpikir ke depannya nih. Sekarang sudah mulai ada kayak HelloDoc, tapi khusus untuk gambar-gambar kedokteran. Jadi kita kasih tahu gambar-gambar kedokteran, dia menjelaskan, oh ini sakitnya, oh ini ada tulang retak di sini, oh ini ada penyakit ini, oh ini ada tumor. Udah pintar sekarang ini ya AI untuk bisa menerka gambar. Jadi gambar tidak perlu lagi expert yang melihat karena sudah di training ya, sudah dilatih vision sistemnya atau image processingnya untuk mengenali gambar. Nah, jadi yang saya harapkan juga rekan-rekan sekarang coba cari masalah apa di luar sana atau di tempat kerja yang memerlukan ahli melihat gambar. Seperti tadi, gambar X-ray itu kan perlu melihat gambar dan mengartikan. Dokter banyak sekali di situ expertnya melihat janin bayi ya, ultrasound. Nah, pasti di maintenance pesawat banyak itu NDT. Itu gambar semua tuh. Gambar baik ada yang dilihat atau tidak lihat. Nah, itu bisa dilakukan dengan pendekatan machine learning, pendekatan image processing. Oh, kalau gambarnya ini berarti ada rusak di sini. Ya. Oh, kalau videonya ini lama-lama bukan hanya gambar. Oh, kalau videonya seperti ini berarti ini yang harus diperiksa. Ya. Oh, kalau kita mendesain sebuah pesawat, misalkan mendesain drone, gambar dulu pakai tangan, kasihkan AI machine learning, dia bikin yang 3D-nya. Ya, hal-hal semacam itu akan mulai tumbuh di tempat-tempat kerja kita atau di industri kita. Nah, kita bisa masuk ke situ. Itu hal-hal image processing. Itu yang diprediksi oleh Google 5-6 tahun yang lalu sekarang sudah jadi kenyataan. Sehingga tugas kita semua menerapkan ya atau menyelesaikan masalah-masalah yang 5 tahun, 10 tahun yang lalu tidak bisa diselesaikan, sekarang bisa diselesaikan dengan image processing. Itu tugas kita. Tugas kita mencari hal-hal yang bisa lebih mudah diselesaikan sekarang dengan adanya AI dan image processing. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan bisa menemukan karena itulah peluang, ya, itulah masalah, itulah peluang untuk baik tadi menaikkan nilai pribadi kita atau menjadi seorang entrepreneur atau menaikkan keahlian di bidang tersebut atau dan lain-lain. Ya, mulai sekarang gunakan kamera, kita ambil HP kita, gunakan data-data yang ada di kamera ini baik dalam bentuk video atau foto untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita punya.